Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TikToker Kelurahan Tegal Gede. Ya, selamat bergabung kembali bersama saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Ya. Alhamdulillah di hari Senin tanggal 12 Februari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga para warga TikToker Kelurahan Tegal Gede juga demikian. Saya agak lebih pagi ini menyapa rekan-rekan semua karena Senin pagi ini selain harus pel ya, kedua mulai ini persiapan untuk hadapi pemilu 14 Februari lusa ya. Gimana? Sudah tahu lokasi TPS-nya? Sudah dicek masuk TPS mana? Ya. TPS nomor berapa, kemudian lokasinya di mana, pastikan dicek dulu sehingga kita tidak salah masuk TPS nanti ya, karena bisa jadi lokasi TPS-nya dekat dengan rumah kita. Maksud saya, bisa jadi ada TPS yang lokasinya dekat dengan rumah kita tapi kita sebenarnya tidak masuk di situ ya, namanya human error, bisa saja terjadi ya. Makanya menjadi penting kalau kemudian kita cek gitu. Karena insya Allah dalam waktu dekat ini, nanti sore atau besok, KPPS akan mengedarkan surat undangan kepada seluruh pemilih. Di situ akan tahu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah monitor dulu melalui cek DPT ya. Dari cek DPT itu nanti kita bisa tahu kita nantinya akan berada di TPS mana, alamatnya di mana, siapa tahu lokasinya berpindah, bergeser sedikit gitu kan ya. Walaupun pasti sudah diupayakan oleh seluruh PPS dan KPPS, lokasinya itu adalah yang di tengah lah ya, yang bisa menjangkau seluruh DPT yang ada di situ. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah melaksanakan penertiban ABK karena hari tenang mulai minggu kemarin ya, hingga saat ini proses distribusi logistik pemilu sudah mulai dilaksanakan gitu ya. Sejak kemarin sebenarnya, tapi yang masuk ke Kelurahan Tegal Gede belum. Kemungkinan insya Allah mulai hari ini punya beberapa logistik pemilu akan dikirim ke kelurahan. Baru puncaknya besok Selasa kita akan distribusikan, bukan kita ya, PPS ya yang akan distribusikan. Kami dari 3 pilar, Lurah, Babinsa, Babin Kadipmas hanya akan menemani aja, memastikan prosesnya bisa jalan dengan baik dan lancar. Kades atau camat, Lurah Pak. Mos Aparel ya, Mos Aparel. Saya Lurah Tegal Gede. Ini kan akunnya Kelurahan Tegal Gede ya. Itu ya. Nah, ya mungkin ada dari PTPS atau dari PPS atau KPPS. Nggak apel Pak, nggih, entar lagi jam 8 kita apelnya di sini di Kelurahan Tegal Gede. Kita mulai pelayanan aktivitas kantor tuh jam 8 Pak Mas ya. Jam 8 sampai jam 4. Kalau dulu tuh jam 7 sampai jam 3 sore. Nah kali Pak jam 8 ya, itu namanya sudah aturan itu Mas. Nggak mungkin kita merubah aturan, karena aturannya yang buat pimpinan kita di atasnya gitu. Tentu dengan berbagai pertimbangan ya, bukan soal enak tidak enak ini ya kan, tapi ini soal kita mengikuti aturan. Nah Bandung Barat jam 7 belum sampai lapang diusir. Iya, kalau
kalau mulainya jam 7 ya sebelum jam 7 harus di lokasi. Ini kami mulainya jam 8 ini Mas ya. Jadi sebelum jam 8 kita sudah di lokasi. Lokasi mana? Lokasi apel. Apelnya di mana? Di kantor kelurahan Tegal Gede ya. Nanti dicek aja kantor kelurahan Tegal Gede itu di mana dan seperti apa penampakannya. Aturannya ditangkap Pak. Loh, maksudnya gimana? Tapi kan bukan karena aturannya. Kalau itu soal lain lah, ya kan? Mungkin di kasus yang lain, bukan karena merubah aturan gitu loh. Ya agak sedikit lah ya, bedakan. Ya, harus dibedakan ya. Kita harus lebih smart. Nah, ini depan saya. Nah, ini musola. Nah, di situ ada pendopo. Nah, ini. Biasanya kami apel di sini. Nah, di sini. Bang sini. Nah, kadang di depannya pendopo sambil berjemur ya. Kangen Tegal Gede, nggih monggo silahkan. Tegal Gede, bahkan dulu itu sholat subuh berjamaah wajib di masjid wilayah kantor. Nggih, itu soal aturan ya, lain-lain. Banyak yang harus nginep kantor. Wah, ya itu sesuai dengan anunya lah, pimpinan ya. Kebijakan pimpinan masing-masing. Ya. Kita ada jadwal sholat subuh berjamaah, namun tidak tiap hari gitu ya. Apalagi Pak Bupati juga sering keliling itu ke desa-desa dan kelurahan. Wah, kalau itu soal lain itu. Jangan samakan masalah ibadah soal perilaku. Good cover, wah itu soal lain lah ya. Monggo kalau mungkin ada saran masukan yang baik aja lah kita share di sini. Kita berbagi kebaikan ya. Monggo. Mungkin di sana ada pengalaman yang baik di kelurahannya. Ini pakai begini ya. Mungkin kalau kelurahan Tegal Gede belum bisa menerapkan, coba kita akan searching, kita akan contoh sesuatu yang baik itu ya. Yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Pak, saya kan KTP Sumbersari, apa bisa saya nyoblos di Kalimantan? Loh, bisa asalkan kan bisa asalkan sudah mengurusi pindah pilih gitu. Kalimantan, Pulau Kalimantan ya, Alfian Bahtiar, Mas Alfian Bahtiar. Kalau di Pulau Kalimantan ya harus pindah pilih dulu. Tapi infonya sudah ini tutup. Tapi coba saja berkomunikasi di PPS terdekat. PPS itu di mana? PPS itu biasanya kantornya di kantor desa atau kantor kelurahan. Ya Pulau Pak. Nggih, coba ya. Tapi aturan yang terbaru 2024 ini, info dari PPS yang kemarin kita juga sering share live TikTok, bahkan saya share videonya juga di konten ini maupun di mana maupun di YouTube ya. Oh, itu bahwa surat pindah pilih itu di TPS saya alamat, soalnya saya cuma disuruh bawa KTP aja. Oh, yang bawa KTP aja itu kalau dia lokasi alamat KTP-nya sama dengan DPT-nya, lokasi TPS-nya. Kalau beda harus pakai surat pindah pilih ya. Sekarang aturannya beda. Kita tidak bisa hanya bawa KTP saja kemudian mencoblos, tidak bisa. Tahun 2024 ini. Infonya begitu dari PPS. Kita harus pindah pilih dulu karena selain pindah pilih di situ juga akan disebutkan jenengan harus nyoblos di TPS berapa, kemudian dapat kartu suara berapa. Karena biasanya kalau sudah di luar provinsi itu hanya dapat kartu suara satu biasanya, yaitu kartu suara Pilpres saja. Juga pindah coblos suruh bawa KTP saja. Nah, ya coba ditanyakan aja Mas Aparel ya ke PPS-nya ya. Bilahnya gimana Pak itu? Loh. Oke, jenengan tanya ke PPS. Saya bukan PPS ya. Saya lurah, ini beda instansi, beda lembaga. Cuma kita mengedukasi warga kami ya, mengedukasi warga kami bahwa kita harus apa ya?
menghormati dan menjaga mereka bisa terfasilitasi dengan baik. Ya. Jadi gitu ya, ke PPS terdekat. Alamat saya di rumah ortu, sedangkan saya udah pindah. Oke, makanya KTP-nya itu harus dipindah dulu harusnya sebelum DPT ya. DPT kapan ditetapkan? DPT ditetapkan ya kemarin, tahun kemarin. Oke Pak, lanjut dulu, saya briefing dulu. Oke, monggo Mas Batiar, monggo silahkan. Pak, bagaimana mantau KPU? Ya kan ada Bawaslu ya. Bawaslu punya jaringan hingga sampai ke TPS. Di bawahnya Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, bawahnya Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota, di bawahnya Bawaslu Kabupaten Kota ada namanya Panwascam ya, di masing-masing kecamatan ada namanya Panwascam. Nah, di bawah Panwascam itu ada namanya PKD, pengawas kelurahan atau desa. Nah, di bawah PKD itu ada namanya PTPS, yaitu yang berada di masing-masing TPS. Satu TPS, satu pengawas. Bisa dilaporkan ke situ. Kan juga ada webnya kan? Bawaslu ada webnya. Silakan dicek di situ, ada cara anunya ya. Saya bukan Bawaslu. Walaupun pernah dulu di Bawaslu sebagai koordinator sekretariat atau sekretaris Bawaslu. Tapi dulu terakhir 2017 sampai 2019. Sekarang bergeser ke dinas kelurahan. Oke Pak, lanjut dulu nggih, monggo. DPT. Oke, Mas. DPT itu daftar pemilih tetap ya. Sebelum dijadikan DPT, daftar pemilih tetap, itu namanya dijadikan daftar pemilih sementara. Itu tahun kemarin 2023. Seingat saya awal, kemudian beberapa bulan ketika tidak ada komplain-komplain, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, jadi itu yang kemudian sebagai dasar KPU untuk membagi itu pemilih-pemilihnya itu berada di TPS mana, dan di sebuah desa atau kelurahan itu akan disediakan berapa jumlahnya TPS sesuai dengan kapasitas pemilihnya. Biasanya antara 250 sampai 300 ya. Karena kalau terlalu banyak nanti yang hitung khawatir kewalahan ya, itu jadi dikurangi. Ya. Nah, bagaimana kalau hingga saat ini belum masuk DPT? Nah, itu ada namanya DPK, daftar pemilih khusus. Dengan cek saja NIK-nya, masukkan di web KPU tuh, cek DPT ya. Nanti jenengan masuk mana ya. Nah, jadi gitu ya. Bisa dilihat di mana Bang? Apanya yang bisa dilihat? Pangeran Sangkela DPT. Silakan cek di itu. Cek di mana web? Cek DPT ya. Silakan cek saja di situ, cek DPT. Nanti bakal ketahuan kita berada di TPS mana. Kalau ternyata kita masih berada di TPS di mana KTP kita berada, alamat KTP-nya, ya memang seharusnya begitu. Ya, karena yang di data di coklit itu sesuai dengan KTP. Ya. Nah, jika ada kendala bisa langsung tanya ke kemana? Ke PPS terdekat. Pak, saya mau tanya kakak, KTP saya Tangerang, tapi saya domisili di Tulang Bawang gitu. DPT itu bukan terkait domisili ya, DPT bukan terkait domisili, tapi terkait dengan alamat KTP. Ya, ini hari tenang, tidak boleh kampanye, biar sudah tidak saya baca yang kampanye selesai sudah ya. Hanya ingin memastikan warga kami maupun seluruh masyarakat Indonesia yang belum tahu lokasi TPS-nya, monggo dicek. Oke. Jadi Pak Abdul Muin ya, DPT, DPS kemudian dibentuk menjadi DPT dan daftar pemilih tetap itu sesuai dengan alamat KTP Pak. Tapi coba aja dicek sekarang, NIK-nya dimasukkan, dicek DPT. Jika bingung ada web web YouTube Kelurahan Tegal Gede, itu saya sudah buatkan video untuk cek DPT.
Oke, saya lupa alamat webnya detailnya ya. Tapi ketik Google itu nanti muncul biasanya Pak. Ya, Google cek DPT itu langsung muncul webnya, masukkan NIK kita. Nah, nanti akan kita ketahuan kita berada di mana. Oke. Itu ya. Oke, Visi Jember sudah bergabung, terima kasih. Zulaika juga ada 11 orang yang masih monitor ya. Gimana Pak Abdul Muin? Bisa dipahami? Jika bingung bisa ke PPS terdekat Pak, karena di Tangerang ya. Kalau di Tegal Gede bisa langsung meluncur nih. Ada saya di sini. Bisa nemeni saya nanti. Nyapa live TikTok. Mungkin kita akhiri ya 10 menit lagi lah ya. Karena banyak kegiatan ini 1-2 hari ini. Pelayanan kami dimulai jam 8, sawah apel ya jam 8 kurang nanti. Oke. Kalau DPT saya ada di Tangerang, tapi bisa tidak kalau saya milih di Lampung? Ya sebenarnya bisa Pak. Sebenarnya bisa Pak, tapi ya itu tadi harus pindah pilih dulu Pak. Masalahnya pindah pilih info kemarin ya yang saya ketahui ya, itu tanggal 7 Februari gitu. Oke, coba tanya ke PPS terdekat Pak. PPS lokasinya di mana kantornya? Kantornya adalah biasanya PPS dan PPS itu berkantor di kantor desa atau kelurahan. Kami pun juga menyiapkan kantor PPS tuh. Nih di depan kami ini ada. Saya ganti kamera dulu depan. Nah ini. Oke, ini kantornya PPS nih. Nah, ini kantor PPS, ini kantor kelurahan, ini pendopo kelurahan. Nah, ini musola kelurahan. Ini swadaya masyarakat nih ya. Musolanya ini. Nah, ini kolam ikan kelurahan. Kita coba jalan. Nah, ini kantor PPS nih. Tuh ada keterangan pemilu. Nah, itu ruang PPS. Nah, ruang PPS tuh. PPS-nya masih belum datang, masih persiapan mungkin. Ini sama enggak ya sama kepala desa? Kalau tupoksi sama Bu, kewenangan juga sama, cuma bedanya lurah itu ASN kalau di sini ya di kota, tapi ada beberapa yang kades itu tetap dipanggil lurah. Misalnya di daerah Jogja itu semua kades itu dipanggil lurah. Saya udah cek di NIK saya, oke, gimana hasil ceknya? Jadi bedanya di situ. Kedua, kalau kades itu ada namanya peraturan desa dan lain sebagainya ya. Kalau di kelurahan kita enggak ada, kita ngikuti ngikuti peraturan daerah. Pak, saya TPSA, taunya TPSB itu gimana ya Pak? Makasih jawabannya. Ya itu tadi saya sampaikan, bisa jadi karena di TPSA bisa jadi TPSA itu sudah penuh Mas ya, bocah baru gede. Bocah baru gede Mas ya. Bisa jadi karena sudah penuh DPT-nya sehingga digeser ke TPS sebelahnya. Yang itu juga bisa jadi ya agak jauh dari rumah kita, tapi masih dalam satu desa atau kelurahan kan. Kalau dalam satu desa dan kelurahan ya biasanya itu apalagi ini sudah kurang 2 hari ya, sulit untuk dipindah. Ya enggak apa-apa lah, anggap aja jalan-jalan ya ke wilayah sebelah. Oh gitu, mending lurah saja seluruh Indonesia biar gak minta tambah masa jabatan. Itu soal kebijakan di atas ya. Nah, kalau lurah ada masa jabatannya, tergantung SK. Saya pernah jadi lurah Jember Kidul 6 bulan aja. Nah di Tegal Gede ini saya sudah 2 Agustus 2022 ya, sudah kira-kira 1,5 tahun lah. Ya Pak, cuma beda RT. Nggih, enggak apa-apa Mas baru gede ya, bisa silaturahim ke RT sebelah ya. Ya mungkin karena itu aja. Makanya mulai sekarang dicek gitu ya, hingga kita bisa tahu lagi lulusan PDN seluruh lurah Indonesia makin mantap. Ya lulusan universitas lain juga insya Allah mantap. Saya bukan lulusan di PDN ya, saya lulusan dari universitas.
S1 saya di Universitas Negeri Jember dan Universitas Muhammad Seruji. Baru S2 di Universitas Muhammadiyah Jember. Oke. Tapi insya Allah jika memiliki komitmen yang bagus ya, attitude yang bagus, maka siapapun juga pasti bisa menjalankan amanah. Makasih Pak, semoga sehat. Oke, makasih banyak Bocah Baru Gede, semoga sehat selalu juga. Oke, jangan lupa dicek DPT-nya. Nanti salah masuk TPS. Eker-ekeran malu nanti ya. Nah, lebih baik kita cek dulu. Oh, kita berarti berada di TPS sebelahnya lagi, agak jauh. Nggak apa-apa ya, jalan kaki, hitung-hitung olahraga ya. Nah, kalau ada kendala, misalnya ada keluarga kita yang sedang sakit, agak parah, sulit untuk bergerak Nggih, Pak Abdul Muin, monggo. Terima kasih sudah bergabung untuk undur diri. Oke, makasih banyak Pak Abdul Muin. Ya, kembali saya sampaikan, apabila ada keluarga kita yang sakit parah ya, sehingga sulit untuk bergerak, pindah, atau hanya berbaring di kamar saja, segera komunikasi dengan dengan KPPS terdekat atau PPS terdekat. Pak, untuk pengurusan sertifikasi halal itu sistemnya gimana nggih? Kalau jenengan di Kelurahan Tegal Gede, monggo silahkan langsung klik web Kelurahan Tegal Gede. Nah, ini webnya ada di belakang saya. Kelurahan mana ya? Oh, gini. Gini. Ini Kelurahan Tegal Gede. Gini aja lah. Kelurahan ya. tegalgede.jembercup.go.id. Pilih di situ, ada pengumuman, menu di atas pengumuman, nanti ada sertifikasi halal. Ya, asalkan produk jenengan bukan produk hasil sembelian ya. Monggo bisa ini. Terima kasih Bocah Baru Gede ngasih 3 mawar. Ya, salam dari Ajasa. Nggih, salam buat warga Ajasa. Nggih, terima kasih sudah bergabung di sini. Kalau di Kelurahan Tegal Gede, pengurusan sertifikasi halal gratis. Tis ya. Atau bisa hubungi Bu Sherly. Kalau dekat di sini bisa langsung ke sini ke kantor kelurahan boleh, Japri boleh. WA dulu ya. Nah, Bu Sherly sekarang juga sedang bertugas ini di pengawas. Kalau 2 atau 3 hari ini mungkin masih agak sibuk beliau, tapi tidak apa-apa, Japri dulu. Siapa tahu bisa dibantu di sela-sela kesibukan beliau. Yang jelas gratis semuanya. Kalau warung kecil jual mie ayam, apa perlu pengurusan sertifikat halal, Pak? Menurut informasi nih ya, per tanggal bulan November 2024 ini semua usaha, namanya semua usaha ya. Jangankan warung mie. Ya, orang jualan kericik aja, kericik dibungkusi plastik kemudian dijilid sama lilin itu. Nah, itu juga harus menggunakan sertifikasi halal. Nah, kalau warung jual mie ayam ini ayamnya ini Pak yang agak ribet. Ya, karena ayam itu kan produk hasil sembelian. Nah, ini agak ribet. Nah, nanti tanya ke Bu Sherly gimana kalau ngurusinya ya. Bapak baru tanya, belum lama kan saya ngurus BPJS bapak saya, tapi kok keterangannya meninggal. Loh, di mana? Di Tegal Gede. Meninggal apanya? Itu KTP-nya apa BPJS-nya? Yang keterangan meninggal ini apanya? Orangnya. Sedangkan orangnya masih ada. Bisa tanyakan langsung ke sini ya. Pastinya kan kalau seorang meninggal dilaporkan sehingga ada surat keterangan meninggal. Tapi kalau tidak ada laporan kemudian ada keterangan meninggal, aneh ya. Oke. Langsung ke kantor BPJS saja. Oke. Mungkin di sana salah data mungkin ya. Tunjukkan mungkin apa bukti ya, kalau kita masih ada atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan belum meninggal. Ya sebenarnya bisa langsung ke BPJS. Mungkin di sana salah entry aja. Keterangan BPJS tidak aktif mungkin.
Nah, kalau tidak aktif itu bisa beberapa faktor ya, yang pengalaman kami ya. Pertama, kalau yang PIB yang dibayar oleh pemerintah itu biasanya karena memang ada ini ada kebijakan pemerintah atau berganti itu perolehan PIB-nya dan lain sebagainya ya, PIB. Tapi kalau ya kita yang mandiri ya mungkin lupa nggak bayar bulanannya ya, sehingga kalau belum bayar bulanannya biasanya tidak langsung nonaktif, hanya nonaktif saja. Kalau kita bayar nanti itu akan aktif. Aku rakyat mulu pak, mosok lainnya dapat bansos, aku nggak pernah dapat. Sekarayu masuk kategori itu apa Mbak Sekarayu? Ya kalau masuk kategori itu apa, monggo silahkan dilaporkan ke kami, KTP-nya disampaikan, nanti kita masukkan ke DTKS. Nah nanti dari DTKS itu pemerintah daerah yang menentukan, bukan Pak Lurah ya. Pak Lurah hanya bertanggung jawab untuk melaporkan. Oke. Nah, kalau semuanya dapat ya nanti malah menurut saya kurang adil. Aku nemui Pak Lurah boleh loh, ini sudah langsung komunikasi. Monggo enggak apa-apa, saya terbuka aja. Asalkan kebetulan lagi belum ada tamu atau ada di kantor, silakan. Pintu kami terbuka. Ini ada ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede. Nah, sudah pernah ke sini Bu Sekarayu? Maunya ke kelurahan Pak, monggo silahkan ke sini. Monggo silahkan, enggak apa-apa. Banyak kok sudah warga yang langsung menemui saya berdiskusi di sini, berdiskusi di depan musola, berdiskusi di pendopo kelurahan, berdiskusi di pojok kopi. Ya monggo, boleh-boleh saja. Kawal pemilu sudah ada Bawaslu, Mas Agus ya. Bawaslu insya Allah bisa diandalkan. Monggo. Monggo Bu Sekarayu. Silahkan aja. Kemarin Minggu saya seharian di sini. Menemani PTPS sama PKD melakukan penertiban. Karena tugas penertiban itu dari ini ya, pengawas ya. Kami hanya mengawal bersama 3 pilar, memantau, melihat, khawatirnya ada crash warga ya, semacam-macam kemarin. Tapi yang jelas kalau dari peserta pemilu udah ada. Cuma kadang warga ada yang pingin ngambil bannernya untuk pribadi ya, warung misalnya, untuk kandang sebagainya. Waduh, itu kewenangannya Bawaslu. Ada yang mau bawa kayunya ya, itu monggo, itu kewenangannya Bawaslu. Itu tadi kemarin yang suka dukanya. Si Pak sarannya saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bocah Baru Gede, terima kasih sudah berinteraksi ya dengan kami di Kelurahan Tegal Gede ini. Bunda Adara nempel di mikrolet. Dilaporkan saja ke Bawaslu. Infonya semua yang ada itu harus dibersihkan, begitu hasil apelnya kemarin. Sampaikan ke Bawaslu terdekat ya. Yang jelas mulai Minggu kemarin, Minggu, Senin, Selasa, nah Rabu ini semua atribut APK, alat peraga kampanye itu harus diturunkan ya, dibersihkan. Mas Uud, terima kasih. Mas Fatir sudah bergabung, terima kasih ya. Sudah bergabung, ada 40 orang nih yang 42 nih yang menonton langsung. Gimana? Sudah tahu lokasi TPS-nya? Ya cek di lokasi cek DPT ya. Dicek DPT nanti jenengan bakal tahu itu. Jangan sampai itu tadi pada hari Rabu datang biasanya kok di teras rumah, gimana maksudnya apa yang di teras rumah, maksudnya apa Mbah Sangkil, ini saya kok di teras rumah, enggak, ini Kelurahan Tegal Gede ya. Kita bukan di teras rumah ini.
kantor saya tuh di depan tuh. Nih tak kasih tahu, ini depan kamera saya. Nah, situ ya. Nah, itu ruangan saya tuh, lurah, sebelahnya staf saya. Nah, ini pendopo Kelurahan Tegal Gede. Nah, ini musola Kelurahan Tegal Gede. Ini hasil karya warga Kelurahan Tegal Gede. Oh, kalau APK-nya di teras rumah maksudnya. Oh, nggih. Ya, harusnya enggak boleh juga. Laporkan saja ke Bawaslu atau PTPS terdekat. Kalau PTPS itu pengawas per TPS. Nah, kalau pengawas desa kelurahan namanya PKD, pengawas kelurahan desa. Ya, monggo mana yang terdekat disampaikan. Kalau di rumahnya jenengan ya bisa dilepas sendiri. Ya. Kalau di rumahnya orang lain ya disampaikan ke pengawas saja. Jangan tiba-tiba kita yang ngelepas. Saya sendiri saja enggak berani ngelepas ya. Karena bukan tugas kewenangan kami. Kami hanya ingin memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, tidak terjadi clash antar warga. Itu saja. Ya, bahkan kemarin beberapa APK di kantor partai, karena kebetulan di Tegal Gede ini ada 2-3 kantor partai ya. Alhamdulillah bisa. Sangat kooperatif ya, peserta pemilu sangat kooperatif. Ketika Panwas yang datang yaitu dari pengawas kelurahan desa dan PTPS, itu mereka sangat kooperatif mengikuti arahan. Itu mana Mbak Sangkil, bisa dipahami ya. Saya kelurahan bukan perangkat desa, beda. Kita OPD-nya bagian dari kecamatan, dan saya sendiri ASN. ASN. Dan hampir semua staf saya itu ASN. Ada yang non ASN juga sih, tapi sebagian besar ASN. Ya. Jadi jelas kita aturannya sudah. Mas Fajar sudah bergabung. Wah, alhamdulillah nih yang bergabung makin banyak nih ya. Jamimin, Aminah, Kito, Farida, Degan, Subai, Sayati, KBFG, Siti Rohma, Bang Ben, Yai, Dia, Isilef. G. G itu. Bagaimana, ada kendala terkait dengan lokasi TPS? Insya Allah kami ya mulai hari ini nanti mungkin setelah beberapa agenda kita selesaikan, karena ada 2 agenda penyelesaian tanah ini. Satu, warga antar warga, batas tanahnya di YouTube Kelurahan Tegal Gede itu sudah kita share aktivitas kami gitu ya. Ya sebenarnya hanya masalah batas, sehingga kami sarankan kepada seluruh warga Tegal Gede, mohon tetap utamakan hati yang dingin, komunikasi yang baik. Saya yakin seberat sesulit apapun masalah, jika dikomunikasikan dengan baik ya pasti insya Allah akan ada solusi terbaiknya. Jangan kemudian jual omongan, apalagi sampai terjadi kekerasan. Karena kalau sudah begitu pasal undang-undangnya beda nanti ya. Yang awalnya masalah perdata bisa jadi nanti masalah pidana ya. Sudah terjadi pemukulan dan lain-lain. Ya, kami sampaikan tetap tenang ya, hati yang dingin. Ya, masalahnya apa dibawa aja, bukti-buktinya apa yang dimiliki, gitu aja. Sama seperti kemarin kita ya, yang sebelahnya punya apa buktinya, punya akte, punya ada surat pernyataan, ada yang lainnya punya mungkin SPPT, yang lainnya belum. Tegal Gede Jember kah? Toko murah toko murah Tegal Gede itu di Jember, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, kalau bingung kantor Kelurahan Tegal Gede, kalau jenengan tahu kantor pemadam kebakaran, nah kantor pemadam kebakaran itu masuk Kelurahan Tegal Gede, di utaranya sedikit kantor Kelurahan Tegal Gede.
Atau kalau jenengan tahu Poli J, Politeknik Jember, maka di situlah atau Kelurahan Tegal Gede berada. Waalaikumsalam, nggih, Bu. Bu Fitri. Oh, nggih, nggih, monggo dulu. Bentar ya. Kita pelayanan jam 8, Bu, nggih. Bentar ya, saya masih live TikTok menyapa warga ini. Tuh. Hampir tiap hari lewat situ, Pak. Oh, monggo mampir, enggak apa-apa. Mungkin ingin tahu betul enggak nih Kelurahan Tegal Gede kondisinya seperti ini. Saya berada di mana setiap harinya? Saya Pakusari, Pak. Oh iya, saya warga Pakusari. Di desa Kertosari. Pak Lurah mana? Pak Lurah mana? Oh, saya Lurah Tegal Gede, Mas Faisal. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saran masukannya ataupun mungkin laporan terkait dengan pelayanan Kelurahan Tegal Gede kita tampung ya, dan kita akan tindak lanjuti insya Allah. Itu saja pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf ini walaupun ada 80 yang bergabung belum bisa kami sapa satu persatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.